Halo Sobat Soulmate, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 6M dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui, apabila kita terkena atau positif COVID-19, maka kita harus melakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri dapat dilakukan di berbagai macam tempat, seperti di rumah sakit, dan bahkan sekarang sudah ada fasilitas pelayanan isolasi mandiri terpusat seperti hotel-hotel isolasi mandiri. Nah, ini tergantung dengan derajat keparahan dari COVID yang kita idap. Nah, pada hari ini kita berkesempatan nih untuk mewawancari orang-orang yang berada di dalam hotel isolasi mandiri. Mulai dari dokter, perawat, bahkan sampai koordinator medik. Yuk kita lihat perbincangannya. Baik, selamat siang Dr. Michelle. Perkenalkan, saya Gregorio Gabriel dari Klinik Soles Medica. Apa aja sih yang dilakukan di hotel isolasi mandiri, mulai dari fasilitas dan bagaimana kehidupannya seperti itu. Baik Dr. Michelle, jadi kita ngobrolnya agak santai-santai aja ya Dr. Michelle ya, jangan terlalu kaku. Baik, jadi untuk pertanyaan pertama nih Dr. Michelle, sudah berapa lama sih Dr. Michelle bekerja sebagai dokter di hotel isolasi mandiri ini? Kalau untuk di Alia sendiri, sebenarnya saya di sini udah dari sejak Alia beroperasional sebagai hotel isolasi. Jadi dari tanggal 14 Januari kemarin, sejak Alia terbuka, saya udah dari sini. Oke, jadi udah sekitar sebulan lebih ya dok ya? Pas sebulan ya dokter ya? Oke. Terus bagaimana nih kesan dokter selama bekerja di hotel isoman Alia ini dok? Sebenarnya di sini hotelnya salah satu hotel isolasi yang bagus ya, dibandingkan sama isolasi yang lain yang pernah saya datengin. Di sini termasuk yang lumayan bagus, manajemennya juga bagus. Apalagi staff-staff di sini tuh, medical staff-nya tuh oke banget, mereka kooperatif banget. Terus obat-obatan di sini juga cepat. Jadi sebenarnya kalau untuk di sini isolasi oke banget sih untuk manajemennya sebenarnya. Oke, siap dok. Jadi udah oke banget ya Hotel Alia ini ya dok ya, dibandingkan dengan hotel-hotel lain kalau menurut dokter. Nah dokter, untuk fasilitasnya apa aja sih yang diberikan oleh Hotel Alia nih untuk para peserta yang ingin melakukan isolasi mandiri di Hotel Alia? Kalau yang pertama kali ketika mereka masuk kan kita akan check-in kamar yang mana untuk mereka. Mereka kan bisa milih mau kamar yang biasa atau kamar yang VIP atau yang memang untuk family. Lalu kita akan antarkan ke kamarnya sesuai tergantung dia PPLN atau non PPLN. Kalau misalnya non PPLN kan mereka bisa milih untuk paketnya 7 hari atau 10 hari. Nah di kamarnya nanti mereka itu akan divisit sama dokternya tergantung dari paket yang mereka ambil. Dan divisit sama perawatnya juga. Dan kita akan pantau di situ gimana keadaan mereka, pemberian obat juga disesuaikan dengan simptomnya mereka. Selain itu, kita untuk ganti, misalnya mau beberes, kamar, gitu-gitu, dari pihak hotel juga disediakan. Makan itu di sini banyak banget. Jadi makan itu bisa 3 kali di sini, dikasih snack times juga 2 kali. Jadi kalau di sini perut kenyang. Oke, baik dok. Berarti memang fasilitas nih dari kebutuhan dasar seperti makan, bahkan untuk pergantian beberes hotel yang gitu sendiri sudah disediakan dan sampai dari pelayanan medisnya pun rutin untuk dilakukan check up ya dok ke pasien-pasiennya ya dok? Untuk berjemur sendiri kan mereka juga bisa ke rooftop di paling atas. Nah, tapi itu dibatasin untuk berapa orang yang maksimal bisa ke atas. Jadi nanti dijadwal. Tapi kalau mau ke rooftop itu tinggal kabarin aja boleh. Baik, bahkan untuk fasilitas berjemur di rooftop pun sudah ada ya dokter di hotel ini ya dok. Terima kasih dok atas kerjasama dan waktunya dan selamat kembali beraktivitas. Baik, selamat siang Kak Wandi. Di sini ada saya Gregorio Gabriel dan ingin mengetahui nih bagaimana sih peranan perawatan dalam hotel isolasi mandiri. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak Wandi, udah berapa lama Kak Wandi bertugas sebagai perawat di hotel isolasi mandiri? Oke, perkenalkan nama saya Wandiani Swanda. Kebetulan sampai sekarang udah hampir sebulan lebih ikut jadi perawat isolasi di hotel ini. Untuk kesan-kesannya sejauh ini benar-benar baru hal yang baru hal pertama kali juga gitu kan. Namun di sini tuh bedanya cuman kalau sama rumah sakit atau yang lain cuman lebih pelayanannya harus gercep gitu ya dok ya, harus dituamain itu karena kalau untuk tindakan sampai saat ini belum ada gitu untuk tindakan seperti itu kecuali yang urgent. Baik, berarti Kak Wandi sudah ada di hotel isolasi mandiri selama kurang lebih 1 bulan ya sebagai perawat. Dan untuk Kak Wandi sendiri untuk kesan pesannya ini merupakan pengalaman yang baru pertama gitu ya Kak ya?
betul Dan betul. juga untuk pelayanannya ini kalau di hotel ini lebih gercep gitu ya Kak dibandingin di rumah sakit ya. Betul betul. Berarti sangat direkomendasikan nih untuk orang-orang yang mungkin bingung nih mau isolasi mandiri di rumah atau di hotel gitu, boleh banget di hotel ya. Iya dok, lebih ini ya, lebih apa sih, lebih gercep juga di sini, lebih enak juga, lebih dikatakan lebih lebih enak lah. Gitu. Lebih enak ya, betul-betul. Mungkin buat pasien-pasien juga merasa lebih aman dan nyaman gitu ya dengan kegercepan Iya, perawat-perawat dan tim medis yang tersedia di hotel isoman gitu ya Kak ya. iya betul. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Wandi atas waktu dan kesempatannya. Kan saya Gregorio Gavril. Hari ini kita akan membahas-bahas sedikit nih tentang kehidupan di hotel isoman. Nah, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya dok ya untuk beberapa pertanyaan ya dok ya. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan pertama nih, apa sih dok yang membedakan pelayanan secara kedokteran di hotel isolasi mandiri dan mungkin di rumah sakit nih untuk perawatannya dokter? Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita ketahuin ya, kalau di rumah sakit jelas mereka berhak menerima pasien-pasien untuk yang khususnya yang COVID ya, paling tidak itu yang bergejala sedang ke berat seperti itu. Dan memang untuk saat ini dengan keadaan Omikron yang lagi naik dan memang penyebarannya sangat cepat ya, jadinya banyak sekali ternyata yang positif, baik itu mungkin dari reaktif dari antigen maupun PCR yang positif. Nah, apabila pasien tersebut itu memang tidak bergejala atau memiliki gejala yang ringan, itu memang disarankan untuk melakukan isolasi mandiri seperti itu di rumah. Nah, tapi kadang-kadang karena mungkin di Indonesia itu penduduknya padat ya, jadinya di dalam satu rumah itu mungkin banyak orangnya, jadi tidak bisa melakukan isolasi mandiri yang seharusnya nih, yang benar-benar sendiri. Jadinya dilakukan yang namanya isolasi terpusat. Nah, salah satunya pilihannya adalah di hotel isolasi. Nah, perbedaannya untuk pelayanan secara kedokteran, itu untuk isolasi terpusat di sini tersedia fasilitas untuk pelayanan kesehatannya dari dokter umum maupun perawat selama 24 jam per 7 ya. Jadinya standby, terus kemudian include dari pemeriksaan tanda vital setiap harinya, terus kemudian mengatasi keluhan-keluhan yang sedang mereka rasakan dari perjalanan penyakit COVID-19 ini. Apabila sudah terkonfirmasi, apabila dia mungkin bergejala ringan, biasanya batuk, pilek, atau demam naik turun, seperti itu. Dan di sini memang kami menyediakan obat-obatan yang juga sesuai dengan apa yang mau kita selesaikan dari simptom yang pasien keluhkan seperti itu. Baik, jadi memang hotel isoman ini hadir untuk masyarakat gitu ya, untuk menanggulangi tingkat dari penyebaran dan infeksi COVID yang cepat ini ya dokter ya. Iya benar, jadinya dengan harapan mereka maksudnya benar-benar sifatnya personalized ya, di kamar sendirian gitu ya. Ya harapannya tidak bertemu dengan yang lain, tetap pakai protokol kesehatan, pakai masker dan teman-temannya, jadi tidak saling menyebarkan dan menekan angka penyebaran sih lebih tepatnya. Betul, jadi dengan hotel isoman ini ada keidealan dalam melakukan isolasi mandiri begitu ya dokter ya. Dan pelayanannya dari rumah sakit pun lebih mungkin bisa dibilang lebih efektif ya dok, karena memang dari tadi frekuensi dari check up-nya per pasien itu lebih sering gitu ya dengan TTV setiap hari dan follow up dari dokter dan perawatnya juga ya dok. Iya benar, mungkin satu lagi tambahan bahwa perlu diingat bahwa rumah sakit itu melayani semua jenis penyakit, jadinya jangan dilupakan walaupun memang kita lagi tren untuk COVID-19, sebenarnya banyak sekali pasien-pasien yang mungkin trauma atau mungkin pasien cancer, pasien apapun lah infeksi yang lain atau mungkin yang kegawat daruratan lain, dan itu memang sangat membutuhkan rumah sakit, tidak mungkin bisa dirawat di hotel karena butuh obat-obatan yang melalui infus yang harus dilakukan pemantauan benar-benar secara detail dan secara detail dan cermat ya, maksudnya apalagi ada fasilitas seperti high care unit maupun intensive care unit seperti itu. Jadi jangan dilupakan bahwa kita hanya memiliki penyakit COVID-19 aja kayak gitu. Betul, baik dok. Baik dokter, nah untuk terakhir nih, apa sih kesan dan pesan dokter gitu selama bekerja di hotel isolasi mandiri ini dok? Untuk kesannya sebenarnya banyak pengalaman baru, mungkin lebih ke arah pengasahan komunikasi karena di sini menerima pasien-pasien yang sifatnya bisa dibilang secara edukasi itu rata-rata menengah ke atas. Jadi bagaimana
kita sebagai dokter atau tenaga medis itu melakukan komunikasi yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada, dan bagaimana meyakinkan mereka bahwa apalagi mungkin pasien-pasien yang sifatnya tidak bergejala, jadi mereka bingung kenapa kok saya harus diisolasi padahal saya tidak bergejala dan saya sehat-sehat aja. Padahal kan tujuan isolasi adalah bukan untuk mendaunkan mental mereka, tapi lebih ke arah untuk menjaga supaya tidak menyebarkan ke yang lain nih. Jadi tidak semakin menyebar. Nah, konsep itu yang perlu disalurkan secara komunikasi itu. Nah, apabila komunikasi tidak berjalan baik, itu pasti ada suatu kejanggalan nanti ke depannya. Jadinya pengalaman yang paling berkesan itu bagaimana kita mengasah komunikasi itu, dan komunikasi itu tidak ke pasien saja, baik ke satgas maupun baik mungkin ke dokter senior, kemudian ke jajaran pihak lain, atau mungkin perusahaan, atau mungkin pihak dari stakeholder yang lain. Jadinya multidimensi untuk komunikasinya gitu. Baik, dokter. Baik, kesan dan pesan yang sangat luar biasa ya. Jadi tidak hanya dalam pelayanan medis saja, namun keterampilan komunikasi juga sangat dilatih ya dalam bekerja sebagai dokter di hotel isolasi mandiri nih. Selamat siang Kak Anti, perkenalkan saya Gregorio Gavriel dari Klinik Soles Medica. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang bagaimana sih kehidupan di hotel isolasi mandiri. Nah, untuk Kak Anti sendiri nih sudah berapa lama sih bekerja sebagai perawat di hotel isolasi mandiri? Kurang lebih sekitar 9 bulanan, Dok. Untuk Sudah 9 bulan? Oke, baik. Nah, kesan dan pesannya gimana sih, Kak, bekerja di hotel isolasi mandiri? Ada suka dan dukanya, Dok. Oke, iya. Boleh diceritain mungkin nih, Kak, suka dan dukanya nih? Kalau ini kadang kayak pasien terkadang masuk ke tempat isolasi, satu itu kadang miskomunikasi. Jadi ada beberapa pasien kurang paham mengenai peraturan isolasi dan karantina. Jadi kadang peraturan karantina dibawa ke isolasi, sedangkan untuk hotel isolasi kita menerima pasien dengan status sudah positif dengan berdasarkan hasil PCR pasien. Cuma terkadang pasien nggak bisa menerima karena itu miskomunikasinya lagi, Dok, kembalinya. Nah, itu kan untuk dukanya kali ya, Kak ya. Kalau untuk sukanya nih apa nih, Kak, kerja di hotel isolasi mandiri? Bisa menambah banyak pengalaman, bisa bertemu teman-teman lagi di tempat kerja yang baru, bisa bertemu dokter, bisa belajar kembali. Oke, jadi lebih untuk pengalaman lagi, pengalaman bekerja dan juga kenalan ya, Kak, sebenarnya ya. Karena apalagi tadi pindah ke 3 hotel gitu, bisa ketemu banyak orang. Iya, Dok. Nah, Kak, terus kalau dari segi keperawatan nih, apa sih yang membedakan pelayanan di hotel isolasi mandiri dan di rumah sakit? Kalau untuk di hotel isolasi itu dengan kriteria pasien nggak ada gejala sama dengan gejala ringan, gejala ringan. Seperti misalnya batuk pilek, itu kan termasuk gejala ringan dan saturasinya masih di atas 95. Tetapi kalau untuk di rumah sakit, itu dari kriteria pasien gejala sedang ke berat. Misalnya saturasi udah di bawah 95 dan pasien udah mengalami sesak, gangguan pencernaan, batuk pileknya nggak berhenti. Seperti itu, Dok. Oke, baik. Jadi memang dari kriteria masuknya pun sudah berbeda ya dibandingkan dengan rumah sakit ya, Kak ya? Iya, Dok. Nah, benar nggak sih, Kak? Saya tuh tadi dengar kalau misalkan di hotel isoman ini perawat-perawatnya, dokter-dokternya itu lebih gercep, Kak, dibandingin rumah sakit. Nah, menurut Kakak tuh bagaimana, Kak? Ya, kalau sepengalaman saya, sepengetahuan saya, yang saya hadapi setiap hari, kalau menurut saya, ya lebih gercep. Lebih gercep ya. Oke, berarti benar ya, Kak, lebih gercep. Jadi otomatis bisa memberikan keamanan dan kenyamanan gitu ya ke pasien-pasien yang memang dirawat di hotel isolasi mandiri. Oke, baik, Kak. Mungkin ada sepatah dua patah terakhir gitu, Kak, untuk mungkin pasien-pasien yang mungkin masih ragu gitu untuk dirawat di hotel kah, di rumah kah, atau di rumah sakit kah, seperti itu, Kak? Untuk pasien-pasien kembali lagi komunikasi, kita harus bisa memberikan komunikasi yang jelas biar pasien masuk untuk perawatan isolasi di hotel dia udah tahu seperti apa gitu. Ingatkan untuk kemampuan komunikasinya lagi ya. Kembali lagi ke komunikasi, Dok. Iya, biar kita nggak miskomunikasi. Baik. Oke, baik kalau begitu Kak Anti, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin selamat beraktivitas lagi, stay healthy and stay safe ya, Kak ya. Iya, Dok, terima kasih. Baik. Selamat siang Dr. Enti, kita akan berbincang-bincang sedikit nih, Dok, mengenai hotel isolasi mandiri.
Nah, di sini Dokter Enti sebagai koordinator medis ya, Dok, betul ya, Dok? Ya, betul. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih, Dok, tugas dan fungsi dari koordinator medis itu sendiri. Ya, terima kasih. Dokter Gregorio, selamat siang. Perkenalkan, saya Dokter Enti. Latar belakang saya sebenarnya seorang clinical microbiologist dan pada kesempatan ini dipercaya untuk bersama-sama bekerja dengan yang kita sebut berikutnya nanti PT Smart Lab begitu, singkatan dari PT Sari Multiraya Arta. Nah, jadi saya cerita sedikit dulu tentang pendahuluan begitu, bagaimana fasilitas ini bisa terbentuk sampai kemudian saya menjelaskan tentang tugas-tugas koordinator medis di hotel isolasi. Nah, jadi awal-awalnya karena ada kebutuhan untuk hotel isolasi karena membludaknya pasien dan kemudian didominasi oleh pasien-pasien tanpa gejala atau kita kenal OTG dan kemudian dan juga yang dominan dari COVID saat ini adalah yang ringan, kondisinya ringan. Jadi diperlukan adanya hotel isolasi. Yang kedua, latar belakangnya juga dibutuhkan isolasi terpusat khususnya untuk PPLN. Jadi singkatannya PPLN itu adalah pelaku perjalanan luar negeri, PPLN, entah WNI maupun WNA yang berasal dari luar negeri, entah hendak kembali atau berkunjung ke Indonesia, maka perlu dilakukan pemeriksaan begitu, penapisan screening, di mana nanti akan dibedakan yang negatif, pergilah mereka ke hotel karantina, dan kemudian yang positif di bandara akan dibawa ke hotel isolasi terpusat kalau mereka tanpa gejala atau tadi gejala ringan. Kalau gejalanya sedang tentu pilihannya bukan di hotel ya, pilihannya tentu langsung ke rumah sakit. Nah, untuk itu maka diperlukan adanya isolasi terpusat. Nah, salah satunya kemudian yang terbentuk dari pembicaraan level atas gitu adalah hotel isolasi terpusat selain Wisma Atlet, maka diperbolehkan hotel-hotel tertentu yang ditunjuk dan kita sebut divisitasi begitu atas rekomendasi dari beberapa pihak, maka terbentuklah hotel isolasi terpusat, fasilitas isolasi terpusat di hotel tertentu. Nah, pembentukan ini tentunya melibatkan banyak pihak. Satu, pengelola itu sendiri, dalam hal ini PT Sari Multiraya Arta, kita singkat ke depannya SMART gitu. Kemudian ada pihak Kodam juga, Kodam Jaya, PHRI itu Perhimpunan Hotel untuk di Indonesia, kemudian juga dari Karantina Kesehatan, Karkes, dan yang terakhir ya tentu dari pihak hotel itu sendiri. Nah, kemudian untuk fasilitas medisnya bekerja sama dengan klinik Soles Medica. Begitu. Nah, tentu perlu ada persiapan. Nah, itu adalah salah satu job desk dari koordinator medis setiap kali hendak membuka satu fasilitas di hotel, mulai dari kunjungan atau menilai, kemudian membentuk pengaturan-pengaturan, mana red zone, green zone, dan kemudian pengaturan SDM, nakes, non-nakes, dokter, perawat, kemudian juga ada admin, dan bekerja sama dengan laboratorium. Laboratoriumnya di sini juga milik SMART. PT SMART ini yang kita kenal dengan Smart Lab. Nah, satu lagi tentunya ada kerjasama dengan Dinkes ya, dengan Dinkes DKI Jakarta gitu. Khususnya untuk koordinasi sampel-sampel positif yang hasilnya apakah itu Omikron atau bukan berdasarkan hasil WGS dari Litbangkes. Nah, tadi selain persiapan, tugasnya juga membuat agar operasionalnya dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam membentuk atau menyusun yang kita sebut inventaris. Ya, tentu harus ada semacam dalam tanda kutip mini ICU.
dalam keadaan COVID seperti ini, walaupun kita bilang dia ringan, tetap tidak boleh menyepelekan. Banyak kali kasus yang ringan itu bisa dalam hitungan jam berubah menjadi sedang, dan yang kita khawatirkan bisa menjadi berat. Nah, kondisi-kondisi ini tentu perlu ditangani. Jadi minimal nakes yang bertugas di hotel isolasi untuk COVID sangat perlu menilai di awal apakah pasien memiliki resiko terjadinya perburukan, ada komorbid atau tidak, konsumsi obat-obatan selama ini rutin atau tidak, stabil atau tidak, entah DM, entah hipertensinya, dan sebagainya. Sehingga alat-alat kesehatan terkait untuk penanganan desaturasi itu kita sediakan. Jadi mulai dari oksigen, bahkan defibrilator, gitu ya, AED, kemudian pemberian cairan untuk emergensi dan obat-obat emergensi itu kita sediakan. Sedangkan obat-obat rutin sebenarnya simptomatik aja, Dok. Ya mulai dari vitamin dan obat-obat simptomatik untuk demam, mialgia, batuk, pilek itu juga kita sediakan. Jadi penyusunan obat, alkes, pengaturan SDM, persiapan, dan formulir-formulir pendukung untuk menjalankan operasional ini berada dalam satu kesatuan tugas dengan koordinator medis dengan para tenaga kesehatan. Sekarang ada yang kita sebut PJ medis, di mana juga itu akan membantu saya di masing-masing hotel, karena kalau satu orang tentu tidak cukup begitu, jadi tentu ada delegasi tertentu, Dok. Mungkin terakhir adalah menaruh nama, Dok. Jadi dulu belum ada koordinator medis, saya masih merangkap dengan PJ medis tadi untuk membuat clearance letter itu namanya masih nama saya, tapi sekarang clearance letter itu ditandatangani oleh penanggung jawab medis yang setiap hotel berbeda nama penanggung jawab medisnya. Clearance hotel itu diberikan pada pasien yang sudah selesai menyelesaikan masa isolasi. Seperti itu, Dok. Oke, baik. Berarti memang tugasnya dari koordinator medis ini sangat banyak ya, Dok, mencakup dari tadi persiapan dari hotel isomannya sendiri sampai bahkan operasionalnya ya, Dok. Nah, mungkin bisa tentu diceritakan kerjasama dengan banyak pihak, Dok. Banyak sekali yang membantu kerjasama dengan beberapa staf, dengan tadi PT Smart Collab itu terkait dengan kebutuhan inventaris itu kita banyak saling bahu-membahu. Oke, baik, Dok. Nah, dengan mungkin kerjasama multisektor gitu ya, Dok, kesulitan apa sih yang dokter hadapi gitu, Dok? Mungkin bisa diceritakan garis besarnya nih, Dok, sedikit banyaknya kesulitan yang dihadapi. Ya, terima kasih, Dok. Kesulitannya satu, komunikasi. Yang kita maksud bukan yang kita tuju begitu. Jadi bisa komunikasi. Yang kedua, teman-teman di lapangan, saya sendiri hanya beberapa kali saja ikut di lapangan sebagai dokter jaga untuk melihat situasi kondisi, tapi tidak seterusnya, karena seterusnya itu akan ada tim dokter jaga dan perawat jaga begitu on duty setiap hari, mereka bergantian. Nah, itu pada saat kita komunikasi dalam keadaan orang lelah itu bisa ada miskomunikasi. Nah, itu terjadi, Dok. Yang kedua, kesiapan beberapa obat yang memang on request begitu, karena spesifik maunya merek tertentu begitu. Jadi kita usahakan untuk carikan tapi butuh waktu. Nah, itu juga jadi kesulitan. Yang ketiga mungkin tadi seperti yang sudah disinggung oleh dokter sebelumnya, banyak pasien yang mengeluhkan baik fasilitas layanan medisnya maupun fasilitas hotel tidak sesuai dengan keinginan mereka, atau yang menolak bahwa mereka dianggap sebagai pasien positif. Nah, masalahnya kesulitannya kita sudah posisinya menerima pasien dari hotel atau bandara yang sudah diketahui sebagai positif, sehingga bukan kita yang berkomunikasi dengan pasien-pasien tersebut. Jadi kita posisi hanya menerima saja, dan kita akan menjalankan proses isolasi sesuai dengan prosedur. Itu yang akan kita jelaskan. Tapi bagaimana, kenapa pasiennya positif di bandara, ya kita tentu berusaha menjelaskan dengan baik, tapi tidak semua pasien
terima gitu. Siapa sih yang mau nerima mau pulang ke Indonesia, terus tiba-tiba dia dibilang positif, alih-alih harusnya sudah menjalankan kegiatannya, tapi dia masih harus stay berhari-hari, 10 hari, plus 3 kalau dia bergejala di hotel isolasi. Tentunya tidak mudah, Dok. Nah, jadi itu terjadi komplain-komplain yang tidak tertangani oleh teman-teman di lapangan. Saya bekerja sama dengan salah satu manajer dari PT Smartco, Pak Werdi, itu yang akan berusaha untuk membantu penanganan komplain seperti ini, Dok. Semoga menjawab, Dok. Oke, baik. Jadi tadi main utama dari kesulitan ini adalah di komunikasi ya, Dok ya. Karena kan tadi dari berbagai pihak dan terutama dari pasien pun juga mungkin bisa terdapat denial gitu ya, Dok ya. Ketidakpercayaan bahwa mereka misalkan COVID gitu. Oke, baik, Dok. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, apakah ada saran dan evaluasi untuk hotel isoman saat ini nih, Dok? Mungkin dari segi operasionalnya atau bagaimana? Oke. Ada 3 hal utama sih, Dok. Sebenarnya pada saat kita ketahui, Dok, kalau kita dari luar negeri mau ke Indonesia, pilihan hotel karantina itu banyak, Dok. Dan sangat mudah untuk kita Google, searching hotel seperti apa sih yang kita bisa pilih. Jadi mereka punya pilihan. Tapi hotel isolasi tidak ada pilihan yang banyak, Dok. Saat ini sangat terbatas. Nah, jadi mereka misalnya nih ya, Dok, tinggal di hotel karantina dengan bintang 5 begitu, dengan fasilitas yang walaupun sama-sama, maaf ya tanda kutip, diisolasi juga, tetap di kamar-kamar juga, tapi kan ya bintang 5 begitu. Lalu mereka tiba di hotel isolasi yang background-nya misalnya bintang 3 atau bintang 4. Ada perbedaan, ada gap. Nah, ini mungkin yang kedepannya perlu disampaikan secara clear dan diketahui dan diterima bersama. Itu satu, Dok, sarannya. Dan memang itu menjadi PR kita di sini bersama sih dengan tadi pihak-pihak yang berkolaborasi yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, memang harus ada kerjasama antara facility atau service dari pihak hotel. Tadi saya sudah singgung, kita selain dengan asosiasi ya PHRI, juga dengan hotel terkait, hotel yang dijadikan tempat hotel isolasi ini, itu perlu ada upaya-upaya begitu untuk membuat pasien yang namanya juga pasien begitu ya, udah mengalami banyak hal, kita buat sedemikian hingga agar tetap nyaman begitu walaupun judulnya isolasi. Salah satu contohnya kebutuhan untuk berjemur, Dok. Hak untuk mendapatkan sinar matahari itu kan hak semua orang ya, Dok. Apalagi pada kasus COVID kita ketahui berjemur itu memiliki manfaat bagi kesembuhan. Jadi kita sediakan, Dok, fasilitas untuk berjemur. Kita sebutnya sunbathing. Jadi bisa mandi sinar matahari. Nah, kemudian untuk makanan memang sangat banyak tantangannya, Dok. Saya tidak bilang ini satu kelemahan pihak manapun, tapi memang untuk memenuhi selera setiap orang itu memang tantangan tersendiri. Jadi upaya-upaya hotel untuk memenuhi begitu menu setiap pasien ya itu perlu upaya tersendiri, Dok. Lalu yang ketiga dari tenaga kesehatan sendiri tidak sempurna, saya katakan ada kelemahan-kelemahannya. Kita berusaha untuk perbaikan terus-menerus on and on ke depannya, tapi pelayanan dengan hati, komunikasi yang baik itu perlu dipertahankan oleh teman-teman nakes di lapangan. Seperti itu, Dok, pesannya, Dok. Semoga. Baik, Dok. Jadi iya, kalau boleh saya kasih pesan juga buat pasiennya, Dok. Boleh, Dokter, silakan, Dokter. Ya, untuk teman-teman yang pada saat hendak kembali atau berlibur ke Indonesia dan kemudian mendapat tanda kutip ya kita sebutlah dicap sebagai positif COVID, itu memang tidak mudah. Mohon tetap bersabar, mohon tetap semangat, dan sejujurnya kami hanya menjalankan
tugas untuk menerima teman-teman dengan positif COVID di hotel isolasi, dan kita akan juga senang kalau Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik semua bisa keluar dari hotel isolasi. Itu juga satu kebahagiaan buat kami gitu. Tapi menjalankan isolasi selama 10 hari plus 3 hari untuk yang bergejala itu memang tidak mudah, tapi saya harap kita bisa bekerja bersama-sama supaya bisa menyelesaikan masa isolasi Bapak Ibu yang ada di hotel-hotel terpusat ini. Seperti itu, Dok. Terima kasih. Baik dokter, jadi memang saran dan evaluasinya itu lebih ke arah tadi di komunikasi, peningkatan fasilitas, dan juga kenyamanan dari pasiennya sendiri ya dok. Dan juga tadi diharapkan juga untuk para pasiennya juga memiliki pengertian gitu ya dok, mungkin emang sedikit sulit untuk menerima bahwa COVID gitu ya dok, tapi itu tadi dimohon untuk pengertiannya, dan kita dari tenaga medis pun berusaha untuk memberikan kenyamanan dan kesembuhan juga ya dokter. Amin. Baik. Kali. Baik, kalau begitu dokter, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk wawancaranya dokter. Selamat beraktivitas kembali, stay healthy and stay safe ya dok. Ya, terima kasih Dokter Gregorio. Salam sehat. Salam sehat dokter, terima kasih. Selamat sore Kak Aris. Sore. Iya, dengan saya Gregorio Gavriel dari Klinik Soles Medica nih. Oke, izin minta waktunya sebentar ya Kak Aris ya. Boleh, untuk sedikit Dok. tanya-tanya nih tentang pengalaman selama di hotel isolasi mandiri ya. Oke, mungkin bisa diceritain dulu nih Kak, gejalanya apa sih Kak waktu pertama kali nih? Pertama gejala itu batuk, badan linu, pusing, tapi itu memang masa denial sih, kayaknya masa denial menyangkal bahwasanya itu masuk angin biasa lah. Tapi ketika masuk hotel itu baru berasa semua nih. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami ternyata memang ada, nyata COVID itu. Seperti itu sih, lebih tepatnya dok. Gitu. Oke. Udah berapa lama nih Kak menjalankan isolasi? Berapa lama? 3 hari sih, 3 hari saya udah di hotel. Sangat membantu teman-teman dari dokter, teman-teman dari perawat. Itu sangat membantu ketika aku membutuhkan sesuatu yang mungkin sifatnya urgent, seperti butuh obat-obatan yang kemarin obat batuk nggak bisa dibuka. Tapi ketika aku melaporkan itu ke HP Jaga, aku langsung dikasih gantinya. Itu sangat oke lah. Jadi aku melewati masa komparasi sih. Jadi komparasi itu kan membeda-bedakan tes sebetulnya. Tapi ya oke lah, ini saya benar-benar merasakan, oh iya COVID itu nyata adanya gitu. Dan mulai berpikir bahwasanya jangan sampai mengenai orang lain, artinya jangan sampai menularkan orang lain gitu. Betul. Gitu sih. Oke. Untuk selama 3 hari ini selama di hotel isolasi mandiri ini kesannya apa nih Kak? Kesan-pesannya gitu. Kesan-pesannya itu ya banyak lah. Beberapa ada tim hotel yang sangat baik kepada saya. Banyak yang menuliskan kata-kata get well soon, semangat, cepat sembuh dan lain-lain. Bahkan ada yang menuliskan VIP room, itu ada-ada aja sih sebetulnya. gitu ya. Sangat oke lah, sangat rekomendasi lah menurut saya. Gitu. Oke, berarti bukan cuma tadi dari kegercepannya doang, tapi dari segi support mentalnya gitu ya Kak untuk menuju kesembuhan ya. Perlu. Dari fasilitas hotel pun itu sangat memadai lah untuk saya yang lagi isolasi mandiri ini sangat oke lah, so far masih oke banget lah ini. Gitu. Enjoy ya, jadi nggak terbeban gitu ya untuk melakukan isolasi mandiri ya Kak ya? Enggak, karena saya menyadari aja bahwasanya saya nggak akan menularkan orang lain dan saya memilih untuk isolasi mandiri gitu. Baik, jadi hotel isolasi mandiri ini pilihan yang tepat gitu ya Kak untuk isolasi mandiri dengan pengalaman yang menyenangkan gitu ya? Sangat karena kesehatan itu mahal, kesehatan itu penting. Seperti itu. Oke. Siap. Kira-kira ada yang mau disampaikan nih Kak untuk mungkin yang menyimak wawancara kita nih, atau mungkin untuk tenaga medis ya? Boleh Kak? Tenaga medis itu ya jangan pernah patah semangat meskipun kadang ada yang nggak menghargai profesi teman-teman dari dokter, teman-teman dari perawat. Itu banyak lah. Aku mungkin ini prasangka aku aja, mungkin ada dari sebanyak pasien
Alia pasti banyak lah. Ada beberapa atau banyak yang nggak menghargai profesi dokter atau profesi perawat. Bahwasanya ya kita bekerja dengan hati, kita bekerja dengan pikiran, kita juga bekerja dengan tenaga. Ketika itu tidak dihargai ya kita sakit sebetulnya. Tapi ya udahlah ya, kita ini menjaga profesi kita, menjaga profesi yang udah kita jalani selama ini mungkin. Kalau dari dokter, kalau dari saya ya saya sangat menghargai itu sih, gitu. Baik, oke. Jadi jangan patah semangat ya untuk teman-teman Jangan patah tenaga medis semangat. gitu ya Kak ya? Iya, betul, Oke, jangan baik. patah semangat. Capek pasti, lelah pasti, tapi jangan patah semangat. Itu aja. Baik. Oke, baik. Terima Oke. kasih Kak Aris atas waktunya dan Terima semoga kasih. selamat kembali untuk beraktivitas Terima dan kasih. stay healthy and stay safe ya Kak ya. Thank you, thank you. Aris. Thank you, Dok. Oke, baik. Selamat sore Dr. Mario. Saya Gregorio Gabriel dari Klinik Soles Medica ya Dok. Terima kasih atas waktunya karena dapat mewawancarai dokter nih Dok. Iya, selamat sore Gregorio. Iya Dok. Gimana? Baik Dok, mungkin untuk awal-awal nih dokter sudah berapa lama Dok bekerja sebagai dokter di hotel isolasi mandiri Dok? Kalau udah lama bekerja di isolasi sih sebenarnya dari tahun lalu ya. Dari bulan Juli itu pas zamannya Delta kalau nggak salah. Zaman-zaman varian Delta ya sampai sekarang. Berarti kurang lebih sudah jalan 7 bulan lebih ya Dok ya mungkin ya? Kurang lebih. Kurang lebihnya ya. Baik Dok, berarti udah banyak pengalaman nih yang dokter lalui nih Dok. Nah, mungkin boleh diceritakan suka dukanya nih Dok. Mungkin kalau dukanya agak banyak, sukanya aja Dok yang dikasih lihat nih Dok. Iya. Sukanya ketemu banyak orang ya. Kita bisa kenal relation with new people gitu ya. Kan bukan cuma orang Indo aja, ada juga yang dari luar. Dan beberapa masih keep in touch sih dengan saya. Gitu. Jadi ya kayak semacam will connection with other people gitu. Kalau dukanya ya banyak ya. Yang paling sering kadang-kadang diomelin ya. Kalau misalkan pelayanan kita lagi ada terlambat sedikit ya. Atau misalkan pada saat itu ada perubahan regulasi, kita harus ngedukasi pasien. Kok kayak gini sih? Kok berubah-berubah sih ininya gitu kan. Nah, padahal kan kita sebagai dokter jaga kan hanya sebagai pelaksana ya. Sedangkan regulasi bukan kita yang buat ya, tapi yang dapat semprotan ya kita dulu nih yang di garda terdepan. Ya paling sih yang kesulitan sih pada saat pada zaman waktu itu Omikron itu harus dirujuk, kemudian harus dirujuk ke rumah sakit dan kita harus mengedukasi beberapa list nama yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan untuk dirujuk ke rumah sakit. Pada zaman itu regulasinya adalah kalau sampai Omikron atau probable Omikron itu kita wajib ngerujuk gitu. Nah, setelah beberapa lama, kalau nggak salah pada akhir Januari, aturan itu berubah lagi. Jadi tidak wajib malah. Nah, sehingga orang-orang yang kita edukasi ini jadi kebingungan ini ya, mana yang harus diikuti. Nah, pada saat itu yang pas sebelum aturan itu berubah ya banyak yang nggak mau ya. Nah, yang diincar tuh pasti ya tenaga kesehatan dulu nih. Kok kayak gini ya? Ya kayak gitu lah, kira Iya, baik. Halo dokter. Hanya mungkin pelayanan kita sedikit terlambat atau ada yang tidak sesuai dengan kemauan mereka. Halo dokter.
Ya, sepertinya kita terputus ya dengan Dokter Mario. Halo? Halo, halo dok. Iya dok, terputus tadi dok. Terus ya? Iya dok, Sorry. sinyal. Iya nggak apa-apa dok. Mungkin tadi dilanjutkan aja untuk tadi sampai ya itu tadi pelayanan yang terlambat gitu-gitu sih dok. Tapi yang belakang tadi. Masalah yang sering ini misalkan ya, kan jumlah pasien lagi banyak nih, sedangkan tenaga kesehatan kan tidak sebanyak mereka ya. Ya tentunya banyak yang ingin didahulukan lah, tanda kutip ya. Kok pelayanan yang lambat sih, kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Yang tadi masalah regulasi yang suka berubah-ubah ya, karena juga tentunya akan mengikuti perkembangan dunia ya. Kita Indonesia juga tidak bisa ambil keputusan sendiri, tentunya melihat kondisi di luar juga, sehingga regulasi itu tentunya akan disesuaikan, sehingga ada kemungkinan regulasi berubah-ubah. Nah ini kesulitannya kita tuh, ya kita mengedukasinya itu. Kemudian apa lagi ya? Kadang ya fasilitas ya, misalkan apa namanya, kok di sini ada internetnya terganggu nih, padahal yang dikomplain malah pihak nakesnya kan sebenarnya juga itu harusnya kan pihak hotel ya, yang kayak gitu. Tapi semua tuh kontak yang tersebar di pasien kan salah satunya kontak-kontak kita gitu. Kalau misalkan hotel nggak bisa dihubungi, ya kita yang dihubungi, kita lagi yang kena gitu. Kemudian apa lagi ya dok ya? Jadi ya paling gitu-gitu aja, dok. Iya. Mungkin untuk pengalaman berkesannya apa nih dok? Yang paling diingat gitu selama menjalani kurang lebih 7 bulan ini dok? Yang paling susah itu adalah mengedukasi orang yang tidak ada gejala, tapi hasilnya positif. Itu setengah mati, denialnya minta ampun. Selalu itu pasti akan menjadi apa namanya, tantangan ya dok? Tantangan ya. Padahal sudah saya jelaskan nih dengan kondisi kita saat ini di Indonesia yang cakupan vaksinasinya cukup baik, kemudian apa namanya, dengan Omikron ini yang dikatakan orang yang punya imunitas aja masih bisa kena. Ya itu, dengan adanya vaksinasi sebenarnya cukup membantu ya dok ya. Apa namanya, tidak ada gejala atau bahkan ringan sekali. Ini kesulitan kami di sini sekarang yang varian terakhir ini ya. Banyak sekali yang OTG, banyak sekali yang cuma ringan aja. Tapi denialnya ini dok, yang kemana-kemana, sehingga mengedukasinya itu susah setengah mati. Kenapa saya harus di tanda kutip dibilang di penjara? Oh iya. Susah ya. Kalau zaman dulu kan, yang pas Delta ya batuk sedikit, oh ya percaya dia. Iya benar. Nah kalau yang sekarang banyak yang tidak bergejala gitu, jadi kesulitannya di situ. Gitu. Kalau sukanya ya saya sih senang sekali ya ketemu banyak orang, bisa build relationship dengan banyak orang, dan sampai sekarang ada beberapa yang masih tetap in touch dengan saya atau dengan teman-teman yang lain gitu. Itu aja sih sebenarnya. Baik. Jadi memang sebagai garda terdepan nih banyak tantangan juga ya dok, tapi juga ada sisi positifnya yang masih bisa dibawa pulang gitu ya dok. Iya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Mario atas waktunya dan kesempatannya untuk mewawancarai dokter nih dok. Selamat beraktivitas kembali, stay healthy and stay safe ya dok ya. Oke Sobat Soulmate, jadi tadi kita sudah mendengar ya beberapa informasi dari orang-orang yang berada di dalam hotel isolasi mandiri. Nah jadi jangan ragu apabila Anda tidak dapat melakukan isolasi mandiri secara ideal di rumah masing-masing. Langsung saja datang ke hotel isoman terdekat. Nah, sampai di sini video kita untuk kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar.
Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe, serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa Sobat Soulmate!